الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. والقسم الثاني من النفل ذي السبب المتقدم وهو ما تسن فيه الجماعة صلاة الكسوفين أي صلاة كسوف الشمس وصلاة كسوف القمر وهي سنة مؤكدة وأقلها ركعتان كراتبة الظهر مثلا يحرم بهما بنية صلاة الكسوف أو الخسوف ووسطها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان فيحكم بهما بنية ما ذكر ثم بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة ويركع ثم يعتدل ويقرأ الفاتحة ثانيا إلى آخره. Baik, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dalam rangka kita melanjutkan kajian kita, kajian yang masih temanya tentang salat sunat yang terakhir kita sudah membahas tentang beberapa salat sunat yang hukumnya makruh tahrim untuk kita laksanakan dan salat sunat yang hukumnya makruh tanzih untuk kita laksanakan. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan terkait dengan salat sunat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, sedikit ingin yang sambung pembicaraan kita pada waktu yang lalu, yaitu terkait dengan sholat sunat itu sendiri, yaitu sholat sunat yang dimakruhkan secara tanzih untuk kita laksanakan dan sholat sunat yang makruh tahrim hukumnya untuk kita laksanakan. Secara garis besar, dengan demikian maka sholat sunat itu ada beberapa macamnya, yaitu macam yang pertama atau kelompok sholat sunat yang pertama adalah sholat sunat yang memang kita disunatkan untuk dianjurkan untuk kita laksanakan. Nah, sholat sunat yang dianjurkan untuk kita laksanakan ada dua, yaitu sholat sunat yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan yang disebut dengan sholat sunat muakkad. Nah, sholat sunat muakkad ini banyak, lumayan, ya, termasuk sholat sunat muakkad yang mengapit atau yang dilakukan sebelum maupun sesudah sholat fardu yang disebut dengan sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib ini ada dua, yaitu yang hukumnya sunat muakkad yang pertama, dan yang kedua adalah sholat sunat yang ghairu muakkad. Sholat sunat rawatib yang yang hukumnya muakkad atau sholat sunat muakkad atau sholat sunat rawatib itu jumlah rakaatnya ada 10. Ada 10 rakaat sholat sunat rawatib yang muakkad, hukumnya muakkad dilakukan. Kenapa dia muakkad? Karena Rasulullah dalam kondisi apapun beliau senantiasa mengerjakannya. Kita ikut itu, ya. Sebisanya jangan sampai sholat rawatib itu
terutama yang sholat-sholat muakkad kita tidak kerjakan. Karena tidak pernah seumur-umur Rasulullah itu meninggalkan sholat sunat yang muakkad, yang 10 rakaat itu. Sedangkan yang tidak muakkad, sholat sunat rawatib tidak muakkad itu jumlahnya 12 rakaat. 12 rakaat. Total berarti 22 rakaat untuk sholat sunat rawatib. Nah, yang mana yang 10 rakaat itu yang dikategorikan sebagai sholat sunat muakkad, sholat sunat rawatib yang muakkad. Yaitu pertama adalah 2 rakaat ya sebelum sholat subuh yang kita sebut sebagai sholat fajar, sholat sunat fajar atau sholat subuh, mana-mana kita pakai. Kalau niat silakan mana-mana kita pakai. Sholat sunat fajar atau sholat sunat subuh silakan. Sama saja. Itu 2 rakaat. Yang kedua adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sudah 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu menjadi 10 rakaat. Sisanya yang lain itu adalah hukumnya ghairu muakkad. Walaupun ghairu muakkad tetap kita dianjurkan untuk kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah sholat sunat yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, yaitu sholat sunat yang hukumnya makruh tanzih, hukumnya untuk kita laksanakan. Sholat sunat yang hukumnya makruh tanzih untuk kita laksanakan. Makruh tanzih ini memiliki pengertian bahwa ya secara pengertian bahwa secara pengertian makruh tanzih itu adalah kalau kita laksanakan tidak kita dapat dosa. Kalau kita laksanakan tidak kita dapat dosa. Makruh tanzih ya. Makruh tanzih adalah memang kita tidak dapat dosa kalau kita kerjakan. Tetapi kalau tidak kita kerjakan justru dapat pahala. Ini dia. Jadi justru kalau kita tidak kerjakan mendapat pahala. Jadi sholat sunat yang makruh tanzih ini adalah sholat sunat yang kalau kita kerjakan tidak dapat dosa kita. Tetapi kalau tidak kita kerjakan justru dapat pahala kita. Ya. Sholat sunat ini ada 2. Yaitu sholat sunat apa? Sholat sunat ya antara azan subuh dan qomat untuk subuh, tetapi selain sholat sunat subuh. Tadi kan sholat sunat subuh itu hukumnya muakkad kan, sunat muakkad. Nah selain itu kalau kita kerjakan kita tidak dapat dosa. Kalau kita tidak kerjakan justru dapat pahala. Nah ini dia. Nah, berarti apa? Berarti kan sia-sia pekerjaan kita. Itu dia. Sia-sia pekerjaan sholat sunat selain sholat sunat subuh maupun yang disebut juga sholat sunat fajar. Jadi kalau ada yang mau sholat sunat selain sholat sunat subuh, sholat sunat fajar, maka sebaiknya tidak dilakukan. Dapat pahala kita. Ada niat untuk melakukan itu, tapi mengingat itu adalah ya sia-sia, maka tentu lebih baik kita tidak lakukan. Kan dapat pahala kita kalau tidak lakukan. Ini dia. Ya. Itu adalah hukumnya makruh tanzih. Yang kedua, yang termasuk sholat sunat yang makruh tanzih adalah yaitu sholat sunat yang kita lakukan orang hampir mau qomat. Hampir mau qomat. Sholat sunat apapun itu. Apalagi selain sunat rawatib. Sholat sunat rawatib misalnya sholat sunat qabliyah ba'diyah. Misalnya pas kita mau lakukan hampir mau qomat. Nah, kira-kira kalau umpamanya pakai yang itu, jam yang itu, mungkin sekitar 10 detik lah berapa. Enggak, hampir sekali mau qomat itu kan. 10 detik tidak dapat apa-apa. Kita bisa telat untuk mengikuti sholat fardu kan. Nah, ukuran telatnya adalah kita tidak dapat sama imam untuk takbiratul ihram. Itu ukurannya sampai telat seperti itu. Artinya ini adalah makruh tanzih. Itu kita lakukan. Artinya lebih baik tidak.
bagi kita yang terlambat misalnya datang, jangan paksakan diri untuk melakukan sholat sunat qabliyah itu. Jangan paksakan. Karena apa? Pertama, hukumnya makruh tanzih tadi kan. Yang kedua, kita masih boleh bisa melakukan nanti setelah sholat fardu. Dan waktunya memang sampai dengan dari sejak waktu sholat bersangkutan sampai dengan nanti berakhir dengan berakhirnya waktu untuk waktu fardu itu akhirnya. Ya. Jadi lebih baik kita tidak kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan dapat pahala kita. Justru kalau kita kerjakan sia-sia. Sia-sia itu pekerjaan itu, ya. Nantilah setelah sholat fardu kita lakukan sholat sunat itu. Ini yang mungkin masih ada di antara di antara kita yang mungkin masih belum paham atau apa gitu. Atau kalau ada dalilnya mungkin bisa, tapi mohon dalilnya. Itu ya. Kalau itu ada misalnya di kitab apa ada, silakan kalau memangnya ada, tapi kitab ini kitab sahih ini, ya. Tidak ada ulama sudah mengatakan seperti itu. Nah, tidak usah kita kerjakan yang seperti itulah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sholat sunat yang hukumnya makruh tahrim. Tadi makruh tanzih, sekarang yang makruh tahrim. Ya, sholat sunat makruh yang dilakukan hukumnya makruh tahrim ada dua. Ada dua macam sholat sunat yang makruh tahrim untuk kita lakukan, yaitu sholat sunat mutlak, ya, dan sholat sunat yang sebabnya di belakang. Dan ini pun, ya, makruh tahrim kita lakukan pada waktu yang 5, yang lain tidak. Jadi sholat sunat mutlak bukan mutlak. Jadi sholat sunat yang tidak karena sebab, karena waktu tidak ada. Jadi ketika kita sholat sunat misalnya nawaitu usalli sunatan lillahi ta'ala, sudah saja niatnya. Aku berniat sholat sunat 2 rakaat karena Allah. Itu aja sunat, itu niatnya. Aku sholat sunat 2 rakaat lillahi Allah. Itu namanya sholat sunat mutlak. Dianjurkan itu juga. Cuma dianjurkan tidak dianjurkan, bahkan makruh tahrim untuk kita lakukan pada waktu yang 5. Nawaitu 5 pada 5 waktu. Ya, itu sholat sunat mutlak yang pertama. Yang kedua adalah sholat sunat yang sebabnya di belakang. Sebab sholatnya duluan, sebabnya di belakang. Ulama Syekh Hasan Al-Qab coba menginventarisir waktu ada 6 sholat sunat itu. Ada 6 sholat sunat yang dikategorikan sholat sunat yang sholatnya duluan, sebabnya belakangan. Ini termasuk sholat sunat yang hukumnya makruh tahrim untuk kita lakukan pada 5 waktu. Setelah subuh, setelah asar, dan berikutnya. Nah, ini apa maknanya makruh tahrim? Makruh tahrim itu, ya, artinya bukan hanya tidak mendapatkan dosa, melainkan justru kita mendapatkan dosa kalau kita lakukan pada waktu itu. Cuma dosanya tidak segede pekerjaan-pekerjaan yang memang haram secara qat'i. Dalil yang qat'i. Tidak sebesar itu, ya. Dosanya lebih kecil dari itu, gitu. Tapi tetap haram hukumnya. Artinya di sini sholat haram. Sholat dapat dosa kita. Ya, ini harus kita tahu ini. Jangan-jangan kita ternyata karena tidak tahu mungkin sudah kita melakukan sholat itu, ya, sholat sunat yang justru dapat dosa kita. Ya, dapat dosa. Apa itu ini? Ini apa itu? Yang pertama adalah sholat sunnatul ihram. Sholat sunat ihram. Nah, jadi ini harus hati-hati bagi mereka yang berangkat umrah maupun yang berangkat haji. Ya, sholat sunat ihram. Nah, sholat sunat ihram ini kita lakukan ketika kita mau ngambil miqat kan. Mengambil miqat, kemudian, ya,
di tempat mengambil mikot itu biasanya dianjurkan untuk melakukan sholat sunat ihram. Ya, jadi bukan sholat sunat untuk pakaian ihram, bukan. Ihram itu yang dimaksudkan sini adalah ihram itu dimaksudkan sini adalah niat pasang niat untuk haji maupun umrah maksudnya. Kan sebelumnya kita sudah pasang ihram kan, pasang pakaian ihram. Ya kan? Pergi kita ke Naim, atau Masjid Aisyah namanya kan? Di Masjid Aisyah namanya. Nah, di sana kan secara syariatnya kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunat ihram sebelum kita berniat untuk melaksanakan umrah. Sebelum kita pasang niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sebelum itu dianjurkan kita untuk melakukan sholat sunat ihram dengan catatan cuma jangan di waktu yang 5 itu. Jangan di waktunya 5. Sehingga dengan demikian maka orang yang berangkat misalnya mau umroh setelah asar, nah ini dia, tuliskan ini. Mau melakukan umroh setelah asar, setelah sholat asar di Masjidil Haram misalnya, ayo kita umroh, berangkat ke umroh, ngambil mikot di Tanaim, di Masjid Aisyah. Tapi sudah sunat asar, sudah sholat fardu asar di Masjidil Haram misalnya, sampai di sana jangan sholat ihram di sana, di Masjid Aisyah itu di Tanaim jangan. Apa hukumnya itu? Nanti Pak Saleh mungkin bisa diperhatikan ini. Ya. Ini karena sudah kadang-kadang orang kebau dengan itu, sudah besar sudah sholat sunat seperti itu kan. Sunat ihram. Jangan sholat sunat. Misalnya kalau pergi ngambil mikot setelah sholat asar Masjidil Haram. Kadang-kadang berangkat kan kita kadang-kadang Masjidil Haram kita berangkat pergi ke Naim, nggak terlalu jauh kan. Nah, sampai di sana. Nah, di sini nih maksudnya. Sholat asar sudah dilakukan, jangan sholat sunat ihram pada waktu itu. Apa hukum itu? Yang makruh tahrim itu. Itu yang makruh tahrim. Ya. Jadi kalau mau sholat sunat, apa yang sholat sunat? Yang lain. Jangan sholat sunat ihram, jangan sholat sunat yang sebabnya di belakang, janganlah sunat ihram, dan juga jangan sunat mutlak. Sholat apa kalau begitu? Sholat tahiyatul masjid kita pakai. Sholat sunat tahiyatul masjid sampai di sana. Atau sholat sunat wudu. Baru selesai wudu misalnya naik masjid, gabung sholat sunat wudu dan sholat sunat tahiyatul masjid. Bagus itu malah. Jadi sholat sunat wudu sekaligus sholat sunat tahiyatul masjid. Nah itu baru kita pasang niat untuk melakukan umrah Kalau haji misalnya di Bir Ali, ya kalau sampai di sana misalnya setelah sholat asar di Masjid Nabawi sana, berangkat ke Mekah, pas di Bir Ali, misa setelah asar, jangan sholat sunat ihram di sana. Karena di sana kita ambil mikot. Jangan sholat sunat ihram di sana. Sholat sunat tahiyatul masjid di sana. Ya, itu menggantikan sholat sunat ihram tadi itu. Sila. Assalamualaikum. Pertama, boleh hendak kita lakukan sholat witir secara berjamaah. Katakanlah misalnya kita suami istri pada malam-malam tertentu kita laksanakan sholat tahajud. Kan ditutup dengan sholat tahiyatul masjid. Boleh hendak kita berjamaah. Di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Ya, yang kedua, apakah memang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Saya pernah dengar dari salah satu pembicara, kalau kita tidak sempat sholat sunat subuh qabliyahnya karena mungkin waktunya sudah jawas, maka dilaksanakan setelah kita sholat fardu subuh. Sementara di situ kalau tidak salah pelingkih tidak boleh kita laksanakan sholat apapun setelah sholat subuh. Itu yang kedua. Mohon maaf, waktu ini yang ketiga adalah ada yang berpendapat bahwa setelah sholat fardu asar tidak boleh kita lakukan sholat apapun. Tapi
kita sering diajak untuk sholat jenazah nunasa. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Yang pertama tadi mengerjakan sholat sunat witir secara berjamaah di luar bulan Ramadan. Itu kan pertanyaan, boleh enggak kan gitu? Boleh enggak? Nah, halo? Mana? Yang ini. Oh ya. Baik. Salat sunat witir itu adalah salat sunat yang sangat dianjurkan. Pertama itu hukumnya dulu. Sangat dianjurkan untuk, artinya sangat hukumnya sunat muakkad. Kenapa? Bahkan ada di mazhab Hanafi, Imam Hanafi dan mazhab Hanafi itu hukumnya wajib melaksanakan salat witir. Wajib ain itu salat witir. Bagi kita dianjurkan dan hukumnya sunat muakkad. Ya, baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Itu dulu. Jadi janganlah sampai kita tinggalkan. Ya. Sebisanya jangan sampai kita tinggalkan salat sunat witir itu. Karena adanya ulama yang mewajibkan hukumnya untuk kita laksanakan salat sunat witir. Bahkan artinya kalau di mazhab Hanafi kalau dia melaksanakan dosa mereka. Ya. Karena hukumnya wajib ain hukumnya. Kalau kita itu tidak sampai wajib, cuma hukumnya sunat muakkad. Satu. Dan pelaksanaannya adalah sunat witir itu dilakukan setelah sholat fardu isya. Jangan sholat witir sebelum fardu isya kita lakukan. Harus sahnya setelah kita melaksanakan fardu isya baru. Sampai kapan itu? Yuk sampai menjelang subuh. Menjelang waktu subuh. Belum azan subuh. Itu waktunya. Jadi setelah sholat isya sampai dengan menjelang waktu subuh tiba. Bagaimana melaksanakannya? Nah, kalau di dalam bulan Ramadan memang kita dianjurkan untuk kita lakukan, untuk dilakukan secara berjamaah. Dianjurkan. Bagaimana tidak berjamaah? Tidak apa-apa, boleh. Cuma yang dianjurkan secara salat berjamaah di dalam bulan Ramadan. Ya. Plus selain salat sunat witir dilakukan secara berjamaah, juga kita disunatkan untuk melakukan kunut pada 15 terakhir, pada paruh terakhir dilakukan, dan sunat untuk melakukan kunut di dalam bulan Ramadan. Nah, berikut kalau di luar Ramadan bagaimana? Nah, ini dia. Kalau di luar Ramadan tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Itu dia. Ya, tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri kita lakukan. Karena syariatnya mengatakan dalam bulan Ramadan doang tidak dianjurkan untuk melakukannya secara berjamaah. Di luar Ramadan tidak dilakukan secara berjamaah. Tidak di luar bulan Ramadan. Ya. Dan pelaksanaannya boleh setelah selesai sholat isya plus sholat ba'diyah isya. Ya. Dan boleh juga nanti setelah sholat sunat tahajud. Atau tidak sholat sunat tahajud, tidak apa-apa. Langsung witir. Dan witir itu ketika kita lakukan nanti pada akhir itu setelah kita tidur, itulah masuk tahajud dia. Ya. Jadi kalau yang mau tahajud dengan pakai witir, silahkan saja. Nah, tetapi umumnya kita lakukan sholat tahajud dulu, baru sholat sunat witir. Berapa rakaat? Rakaatnya dari 1 sampai dengan 11. 1 sampai dengan 11 rakaat. Nah, 1 rakaat itu, ya, 1 rakaat sholat witir itu, ya,
itu cuman dianjurkan oleh para ulama, jangan itu yang selalu kita lakukan satu saja setiap malam, janganlah. Arti sewaktu-waktu boleh kita lakukan sholat sunat witir 1 rakaat, tapi jangan terus-terusan. Makruh hukumnya kalau terus-terusan, justru setiap malam satu aja. Nah, itu boleh, artinya belum sampai kepada yang dimaksud belum sampai pada derajat sempurna. Nah, sunat witir yang sempurna mulai dari 3 rakaat. 3 rakaat itu dikatakan adnal kamal. Sudah dikatakan sempurna secara terapi, sempurna yang paling kecil, yang paling rendah. Yang 3 rakaat. Ya, jadi setelah sunat tahajud, berapa rakaat? Misalnya mau 2, mau 4, mau 6, mau 8. Ya, misalnya plus sholat sunat witir yang 3 rakaat, 2 sama 1. Nah, itulah kebanyakan Rasulullah mengerjakan seperti itu. Yang sholat sunat, termasuk sholat sunat witir, kadang-kadang sholat sunat witir itu dilakukan 11 rakaat. Nah, mana yang lebih utama, yang lebih afdal? Yang lebih afdal pada kata para ulama adalah yang terakhir. Sholat witir pada yang terakhir itu. Ya, sholat witir yang setelah sholat tahajud. Itu yang lebih afdal. Ya, sementara kalau yang awal-awal itu boleh, meskipun tidak afdal, ya lebih afdal dibandingkan sholat sunat witir di akhir. Nggih, tidak. Nggih. Kalau kita sholat witir setelah ba'diyah Isya, itu kita ikuti Khalifah Abu Bakar, katanya di situ. Karena dia patut kehati-hatian. Tapi kalau kita ikut setelah selesai sholat tahajud, misalnya tengah malam, kita ikuti Sayyidina Umar karena dia berani pastikan. Mohon maaf, dinarak ini kedengar. Nah, nanti mungkin kita belajar sama perinci. Tidak ada yang saya dengar lebih afdal. Cuma Rasulullah mengatakan mau ikuti Sayyidina Umar ataukah mau ikuti Sayyidina Abu Bakar. Munasah, Ustaz. Baik, bagus sekali pertanyaan tunggu. Baik, jadi ya setelah sholat sunat, setelah sholat ba'diyah Isya kita melaksanakan witir. Ya, setelah sholat sunat tahajud kita melaksanakan. Mana yang lebih afdal? Ini kata ulama sih, kata ulama mengatakan lebih afdal yang di terakhir itu. Kenapa demikian? Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa sholat witir yang kita lakukan bersamaan sholat dengan setelah sholat tahajud itu di akhir malam, itu masuk sholat tahajud juga, sholat witir itu gitu. Jadi itu dapat double 2. Sholat tahajud, sholat witir sekaligus sholat tahajud. Karena definisi sholat tahajud itu adalah sholat sunat setelah tidur. Nah, itu dia. Sehingga dengan demikian, orang yang melakukan sholat sunat witir pada akhir malam setelah tidur itu, ya setelah sunat tahajud, maka dia dapat 2. Pertama, dia melakukan sholat sunat witir, dan sekaligus dia melaksanakan sholat sunat tahajud juga dengan witir itu. Gitu. Iya, jadi itu double dia dapat. Itulah makanya para ulama mengatakan lebih afdal yang itu dasarnya. Meskipun kita tidak perlu strict harus gitu. Jadi kalau di dalam hadis itu mengatakan bagi siapa yang kira-kira bisa yakin dirinya bahwa dia mendapatkan nanti setelah silakan, bagus itu. Setelah sholat pada akhir malam. Tapi kalau tidak, daripada tidak, lakukan setelah sholat sunat. Itu maksudnya dengan afdal tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sholat sunat subuh atau sholat bagus. Bagus. Ya, begini. Di dalam sholat rawatib itu kan ada sholat sunat yang sifatnya qobliyah, arti sebelum sholat subuh dilakukan. Sholat sunat zuhur ada qobliyah ba'diyahnya. Sholat sunat asar ada sebelum, bukan qobliyah namanya, sholat sunat asar yang dilakukan sebelum
sholat asar. Sholat sunat subuh dilakukan sebelum sholat subuh. Nah, jadi prinsipnya adalah sholat sunat yang dilakukan sebelum sholat fardu itu waktunya semenjak waktu sholat fardu itu ada dan berakhir pada apa? Pada akhir waktu sholat fardu itu sendiri. Contoh, sholat subuh itu mulai kapan? Sejak ada fajar kan? Waktu subuh. Ya aja waktu subuh. Berakhir kapan? Nanti menjelang terbit matahari. Terbit matahari. Jadi waktunya mulai dari pas masuk waktu subuh. Jam berapa? Jam 5 lebih 11. Aku itu pakai jam 5 lebih 11. Itu waktu subuh ada kan? Berakhir nanti jam pas waktu terbit matahari jam 6 lebih 28 menit misalnya. Nah, di sanalah rentang waktu pelaksanaan waktu subuh dilaksanakan kan gitu. Nah, sholat sunat subuh itu waktunya ya sama dengan dengan waktu sholat subuh. Yaitu mulai dari waktu subuh jam 5:11 menit sampai dengan menjelang matahari terbit. Dengan demikian, maka sholat sunat subuh itu boleh dikerjakan setelah sholat sunat subuh, setelah fardu subuh. Yang tidak boleh adalah yang tadi itu yang dilakukan adalah yang dua tadi itu. Yang tidak boleh dilakukan adalah yaitu sholat sunat yang sebabnya belakangan dan sholat sunat mutlak tidak boleh dilakukan setelah sholat fardu subuh. Itu yang hukumnya makruh tahrim. Itu yang tidak boleh. Kalau misalnya bukan sholat sunat apapun, kalau sholat sunat tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh. Karena boleh sunat masjid boleh. Karena apa? Karena sebabnya duluan. Sholat sunat wudu boleh. Tidak boleh. Karena sebabnya duluan. Iya. Termasuk tadi itu adalah sholat sunat, sholat janazah. Tidak ada masalah. Sholat janazah setelah asar. Tidak ada kaitannya dengan waktu kalau sholat janazah. Enggak. Ada kaitannya dengan itu. Meskipun ada sih ulama yang mengatakan ada mengkaitkan itu, tapi yang utama yang pendapat yang utama adalah tidak dikaitkan dengan justru dikaitkan dengan sholat jenazah itu dikaitkan dengan banyak sedikitnya jamaah. Jadi kalau misalnya memang di kitab Nihayatul Zain mengatakan bahwa itu sebaiknya dilakukan sebelum sholat fardu. Tetapi kalau diharapkan jamaah lebih banyak setelah sholat fardu, itu lebih baik lagi gitu. Itu kalau salah. Nanti kita bahas itu ketika kita insyaallah untuk ketika kita membahas tentang sholat jenazah insyaallah pada lain waktu. Nggih. Memang kelihatan di masjid kita ini kan sering kelihatan misalnya waktu asar kan. Jadi jemaah itu tidak sempat sholat asar, tapi setelah asar dia sholat. Mungkin yang perlu Tapi yang tambah sedikit, yang pernah baca juga, kalau kita sengaja itu tidak disebabkan ada kegiatan-kegiatan yang sesuai syar'i gitu, sehingga kita tidak bisa melakukan sholat rawatib yang sebelum, itu juga tidak baik katanya. Itu. Kita akan main-main Tapi sebaliknya kalau alasan itu sesuai syar'i gitu, itu dibolehkan. Iya, jadi dengan begini maksudnya. Jadi jangan kita sudah berkesempatan hadir awal setelah orang sudah masih azan kita sudah, tapi sengaja tidak sholat, ngapain gitu? Itu kan main-main namanya itu. Ya, nanti setelah sholat fardu aja saya sholat. Nah yang begitu itu kan ada unsur main-main, tidak boleh kalau begitu memang. Ya, tapi kalau memang karena baru nyampe sudah kemana mungkin kan kita kan misalnya tidak sempat pada saat itu, nantilah setelah itu kita lakukan.
Tidak ada masalah. Jadi bukan sholat apapun yang tidak boleh dilakukan setelah asar, setelah sholat asar. Yang dua itu saja yang tidak boleh. Yang tadi sholat sunat ihram, makanya yang bilang sholat sunat ihram itu nanti hati-hati bagi yang pergi ke Mekah untuk umrah atau untuk haji. Perhatikan yang niki. Karena justru kita mau dapat pahala banyak, dosa yang kita dapat. Itu masalahnya. Ya. Ini sholat sunat ihram, nanti sampai sana jangan ngambil yang sudah sholat asar. Ya. Jadi kalau mau ya sebelum sholat asar berangkat ke sana, sholat asarnya di sana. Sholat ihram dulu sebelumnya kan gitu. Nah itu yang kita perlu paham tentang begini. Jadi banyak itu kasus seperti itu. Banyak kasus seperti itu misalnya di Tanaim atau di Ji'ran di mana-mana mengimbau kaki bernafsunya untuk mengejar pahala. Ya, wah nanti setelah asar pergi sholat sunat ihram dipakai. Jangan, dosa kita dapat itu justru. Bukan pahala yang kita dapat. Nah, itu kaitannya. Dengan yang kedua apa? Sholat sunat yang sunat-sunat musafir termasuk itu. Yang ketiga, sholat sunat istikharah. Itu sebabnya di belakang itu. Sholatnya duluan, pilihannya belakangan itu muncul. Sholat sunat, ini sholat sunat hajat. Ya, sama. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunat qatal. Pada waktu Rasulullah ketika mau perang dianjurkan sholat sunat dulu. Sholat sunat, kemudian sholat sunat keluar rumah. Waktu kemana kita keluar, sholat sunat dulu di rumah. Buat lain itu, sholat sunat keluar rumah namanya itu. Sholat sunat safar itu dianjurkan, afdolnya di masjid. Ya, jangan di masjid. Tidak berangkat misalnya haji misalnya. Ya, tapi kadang-kadang berangkat haji setelah sholat subuh, sholat sunat musafir dia di masjid, tidak boleh itu. Itu yang makruh tahrim itu. Ya. Jadi sholat sunat dia sholat sunat apa? Sholat sunat musafir di masjid, tempatnya bagus. Dianjurkan memang di masjid untuk melakukan sholat musafir. Tapi setelah dia sholat subuh, nah itu tidak boleh. Jadi kalau mau kapan itu? Nah, kalau mau karena keburu waktu, nah sebelum sholat subuh, sebelum pada subuh waktu sholat sunat musafir. Sebelum waktu subuh. Ada baru subuh baru kita sholat sunat musafir. Ya, tuh. Jadi ini kadang-kadang tidak diperhatikan yang gini-gini. Yang tidak diperhatikan begini, maka justru dosa yang kita dapat loh. Ya, kita mau dapat pahala tapi dosa yang kita dapat. Nah, sholat sunat musafir, sholat sunat istikharah, sholat sunatul khuruj minal manzil, sholat sunat keluar dari rumah. Kita mau bepergian termasuk waktu perjalanan haji misalnya. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan pada waktu yang 5 itu. Tidak boleh dalam artian hukumnya adalah makruh tahrim gitu. Ya, makruh tahrim hukumnya. Ya, makruh tahrim. Waktu yang 5 itu belum lengkap disebut tadi. Jadi setelah sholat subuh asar. Nah, kemudian nanti lanjut dulu pas menjelang waktu maghrib tiba. Indal ispirar istilahnya pas mau maghrib tiba, kita 5 menit lah sebelum maghrib tiba itu waktu yang kedua. Kemudian lagi setelah subuh dulu, setelah sholat fardu subuh, kemudian setelah terbit matahari sampai dengan segala itu yang 16 menit itu yang keempat. Yang kelima adalah fardu istiwa. Itu tapi selain hari Jumat, Jumat. Waktu istiwa, waktu pas matahari ada di tengah, ya sedikit kali waktu kita 5 menitan lah. Ya, itu waktu yang 5 itu. Nah, tapi selain Jumat, kalau waktu Jumat boleh saja, boleh. Itu yang tadi sholat sunat yang mutlak mau apa gitu. Baik, mungkin untuk sementara ini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, saya tutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.